isolasi ini yang kami lakukan itu diambil di Halmahera. Jadi potensinya di Pulau Halmahera. Kemudian kami isolasi karena secara etnobotani masyarakat di sana itu menggunakannya sebagai obat malaria, kemudian obat diabetes. Jadi penggunaan secara etnobotani. Jadi kami mengkonfirmasinya dengan melakukan riset terhadap kulit batang Garcinia tersebut yang telah dilakukan oleh masyarakat. Secara in vitro, kami juga menggunakannya dengan menggunakan antidiabetik, secara antioksidan dengan metode DPPH, ABTS maupun FRAP, kemudian antidiabetik dengan menggunakan enzim glukosidase dan amilase, dan antiplasmodial dengan menggunakan Plasmodium falciparum. Secara lingkungan masyarakat di sana juga secara masyarakat di sana juga mengalami banyak endemik malaria. Jadi spesies ini sangat digunakan oleh masyarakat tersebut. Kemudian untuk mengkonfirmasi semuanya itu kami juga menggunakan secara in silico dengan menggunakan docking dan admit terhadap hasil senyawa yang dihasilkan. Untuk isolasi senyawa itu kami menggunakan 3,5 kg, kemudian diekstrak dapatkan 21 gram, kemudian di PLC menghasilkan 4 fraksi. Jadi ada 4 fraksi, kemudian fraksi diklorometan. Selanjutnya dilakukan pemisahan dan menghasilkan 5 senyawa pada subfraksi M1, M2 maupun M3. Dapatlah 5 senyawa yang dikonfirmasi. Kemudian untuk metodenya kami menggunakan pengujian secara antioksidan dengan DPPH ABTS, dan ini dilakukan dengan metode yang sudah baku yang sering digunakan. Kemudian kami juga melakukan in vitro secara antidiabetik dengan menggunakan glukosidase dengan substratnya maltosa dan sukrosa. Selanjutnya dengan amilase juga dengan substrat pati juga, dan pengujian yang dengan menggunakan antiplasmodial dengan parasit falciparum. Kemudian dikonfirmasi dengan molekul docking dan ADMET prediksi. Jadi ADMET kami menggunakan tools Protex online, kemudian docking dengan menggunakan MolDoc score Molegro dengan 2 enzim yang diambil dari protein database. Untuk hasilnya, secara konfirmasi dengan NMR maupun UV-Vis dan IR, itu terkonfirmasi 5 senyawa santon. Jadi yang santon senyawa 1, 2 maupun 3. Yang satu itu lixisanton, sublisanton, subletinon, dan 2B hidroksidegarsigerin. Untuk senyawa 3 ini tidak lazim penamaannya, karena penamaannya mengikuti nama orang yang pertama, nama yang pertama menemukan, jadi memberikan nama sesuai dengan nama tersebut. Kemudian untuk senyawa yang ketiga, keempat dan kelima itu juga santon, jadi Garcinia santon B dan garsigerin. Secara konfirmasi senyawa ini telah ditemukan bukan senyawa baru, tapi aktivitas yang kami lakukan aktivitas baru dari kelompok senyawa santon untuk 5 senyawa ini. Jadi untuk antioksidan sendiri dari 5 senyawa ini, senyawa 2 sampai 3 itu aktif antioksidan baik dengan pengujian FRAP, DPPH maupun ABTS. Hanya senyawa 1 ini tidak aktif. Tapi yang lebih aktif itu senyawa 3 untuk antioksidan dengan FRAP-nya 203, yang melebihi asam ascorbat. Kemudian yang secara DPPH maupun ABTS juga terkonfirmasi lebih tinggi dibandingkan senyawa-senyawa yang lain. Dengan menggunakan in vitro antidiabetik, ada 2 senyawa yang aktif, senyawa 2 dan 5.
senyawa 2 dan 5 yang aktif sebagai alfa glukosidase. Kalau untuk alfa amilase itu yang aktifnya senyawa 4. Jadi senyawa 2 dan 3 lebih aktif walaupun lebih rendah dari akarbos, tapi secara activity lebih bersifat moderat dan masih dikatakan aktif. Nah, kan Mbak, jalannya. Diulang lagi, Mbak. Sebentar, jadi. Oke. Untuk malaria, pengujian secara malaria, antidiabetes. Nah, untuk malaria itu terkonfirmasi senyawa 2 dan 3 aktif, lebih aktif dibandingkan 3 senyawa yang lainnya. Senyawa 1, 4, dan 5. Jadi hampir secara bersamaan bahwa 5 senyawa ini selain senyawa 1, senyawa 2 sampai 4 itu aktif di antidiabetes, antioksidan maupun antiplasmodian. Hasil ini dikonfirmasi dengan uji molekuler docking, di mana untuk antidiabetes kami menggunakan 2 senyawa yang aktif, yaitu senyawa 2 dan 5. Ternyata terkonfirmasi bahwa ada ikatan hidrogen maupun ikatan sterik, interaksi sterik yang menunjukkan bahwa senyawa-senyawa tersebut berikatan dan aktif, di mana di aktifnya itu terpengaruh berdasarkan gugus-gugus fungsi yang ada di gugus piran maupun di metil alil ujung-ujungnya. Kalau dibandingkan dengan senyawa 1 yang tidak memiliki gugus-gugus tersebut, ternyata tidak aktif. Hal ini terkonfirmasi dengan studi molecular docking. Kemudian untuk yang malaria, Plasmodium falciparum juga senyawa 2 dan 3 aktif, hampir mendekati kloroquine. Kalau untuk Boldol skornya itu kloroquine minus 108, untuk senyawa 2 itu minus 103, hampir mendekati. Jadi terkonfirmasi juga bahwa senyawa ini aktif secara in silico. Untuk dengan menggunakan ADMET tools online, dari semua senyawa ini terkonfirmasi bahwa dia baik dan stabil dalam kalau digunakan sebagai obat, khususnya untuk absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksik. Hanya senyawa 4 dan 5 itu agak toksik dibandingkan 3 senyawa yang lain. Secara kesimpulan, telah dikonfirmasi untuk 5 senyawa 1 sampai 5. Ini yang pertama dilaporkan di Garcinia forbesi, khususnya untuk Garcinia forbesi, karena belum ada laporan tentang 5 senyawa tersebut. Kemudian aktivitasnya untuk antioksidan itu senyawa 3, kemudian senyawa 5 dan 2 itu untuk antidiabetes, dan antiflasmodial itu untuk senyawa 2 dan 3. Nah, secara keseluruhan terkonfirmasi bahwa yang masyarakat gunakan sebagai obat anti malaria maupun antidiabetes itu terkonfirmasi dengan senyawa-senyawa yang dihasilkan dan diuji aktivitas biologisnya. Nah, mungkin itu yang disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Jol atas presentasinya yang luar biasa. Jadi memang penelitian tentang senyawa santon ya, khususnya pada Garcinia ini udah sangat lama ya. Sejak masih S2 waktu itu 2012 kalau nggak salah, Prof. Taslim sudah jumping dari nangka ya, nangka-nangkaan pindah ke